breeder hebat yang telah berhasil mengeluarkan strain-strain baru yang diakui dunia. Hawaii, Amerika itu sering ambil ikan dari orang ini. Wah, ini kalau kalian lihat, ini tuh ada ikan yang dorsalnya tuh gondrong banget tuh. Nah itu, kalau dulu moli-moli yang standar tuh seperti ini nih. Nah tapi ini bisa bunder banget, kayak Mas Koki. Tuh, kayak Mas Koki. Kalau moli yang bagus-bagus biasa sampai 300-an, 300.000. Ikan kalau moli keluar perpasang. paling enggak juga yang jenis-jenis terbaru sampai 50-an dolar. Ya, sekarang kita sudah ambil sampel dari seluruh jenis. Nggak seluruh sih ya Mas ya? Kalau boleh tahu tuh ada berapa jenis di farm ini? Kalau untuk keluarga besarnya sih ada 4 jenis ya Mas. Maksudnya kan itu dari keluarga besar diambil 4 jenisnya itu ikan pedang, ikan pleti, ikan variatus, sama ikan moli. Oke, jadi untuk keluarga besar itu ada 4 dan kita sudah ambil sampel-sampelnya. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan dan kita akan belajar bersama, saya mau tanya dulu nih, Mas Bowo ini sebenarnya pelihara ikan sejak kapan? Baru sih, maksudnya baru beberapa tahun. Aku mulai terjun ke dunia ikan live breeder ini dari tahun 2008. 2008 masih dibilang baru ya? Oh ya, untuk ikan ini tuh disebut live breeder? Iya, live breeder. Jadi ikan-ikan yang perkembangbiakannya melalui proses beranak. Jadi dia keluar langsung berwujud anak, nggak pakai. Berarti gapi itu masuk ke live breeder juga ya? Gapi termasuk ikan live breeder juga. Sejak 2008 dan apakah langsung punya farm sebesar ini? Enggak juga sih. Dulu pertama kali bergeraknya kan di ikan konsumsi. Terus melihat perkembangan, aku lihat kok di sini di toko ikan-ikan hias daerah sini kok dia ngambil ikannya dari daerah lain, padahal sini sumber daya alamnya bagus. Nah, mulai dari situ aku mulai tertarik untuk mengembangkan ikan hias. Nah, terutama di ikan-ikan live breeder ini. Kalau ikan konsumsi itu dimulai sejak tahun? Dari kecil sih. Oh, dari kecil. Jadi turunan dari bapak ibu dulu udah. Oh, bahkan udah dari mulai, orang tuanya sudah pelihara ikan ya? Tapi sampai sekarang ini masih nggak konsumsinya? Kalau aku pribadi di kolam ini ya ada ikan konsumsi tapi buat sendiri. Kalau buat dimakan sendiri. Iya. Tapi setiap hari makan ikan berarti? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kalau pengen aja. Ya, berarti dari 2008 terus kemudian sampai sekarang itu apakah konsisten di live breeder terus atau ada jenis lain juga? Insya Allah konsisten di ikan live breeder ini. Konsisten ya, tapi kalau tadi tuh pas opening saya lihat tuh ada ikan palmas ya di sini ya? Iya. Nah, ini nih baru mau dicoba untuk di breeding atau hanya pelihara? Kalau punyanya udah lama. Kalau ikan-ikan predator kan juga punya beberapa sih. Ada apa contohnya? Palmas, ada RTC. Oh, RTC ada? Ada, di mana? tapi di kolam enggak. Di kolam ini? Iya, di kolam. Gede nggak, Mas? Paling segini. Oh, yang kecil-kecil gitu? Nangkepnya. Yang kecil nggak ada? Nggak ada. Oke, terus ada apa lagi? Tomang. Toman atau tomang? Toman. Ups. Terus ada apa lagi? Arapaima sama. Nah, itu saya tunggu-tunggu tuh. Masih ada arapaimanya? Masih di kolam sana. Oh, di sana. Udah segede apa arapaimanya? Itu sekitar 1 meteran lebih sekarang. Wih. Itu kalau kalian mau tahu ya, arapaima itu ukuran 7 cm aja, itu udah bisa 2,5 juta harganya. Dan ini udah ukuran 1 meter. Pelihara dari size berapa? 10 cm dulu. Dari 10 cm. Berapa tahun udah? Wah, berapa ya? Lupa ya. Sekitar 5 tahunan ada. Oh, cepet ya. 5 tahun udah bisa 1 meter. 1 meter lebih. 1 meter lebih ya? Itu dijual atau enggak? Kalau ada yang berminat. Oke, jadi cukup sampai di situ. Jadi kalau kalian berminat, nanti akan di akhir acara ini saya akan kasih kontaknya, saya akan kasih Facebooknya. Jadi kalian bisa tanya-tanya langsung. Tidak hanya live breeder, ternyata juga ada ikan predator. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan jenisnya, Mas. Tadi kan ada 4 keluarga besar ya. Iya. Coba dijelaskan mana yang si A, si B, si C dan si D. Ini yang sebelah
paling sini ya. Ini termasuk keluarga ikan pedang. Ikan pedang itu bisa juga disebut dengan ikan swartel atau hellery atau swadaker. Biasanya setiap orang beda-beda penamaannya. Nah, ikan pedang ini jenisnya juga banyak banget. Jadi nggak satu jenis aja. Dia terdiri dari beberapa macam. Ada banyak macam lah. Kalau kemungkinan 20-an lebih juga lah untuk varietas ini. Tapi kalau saya lihat ini kan ada yang nggak ada pedangnya nih, Mas. Iya. Ini nggak ada pedangnya. Kok dibilang ikan pedang juga? Biasanya kan ikan pedang dia di jantannya aja, di betinanya nggak ada pedangnya. Berarti yang ini betina ya? Nah, nanti kita akan masuk pembahasan untuk jantan betina, tapi nanti ini untuk contoh ikan pedang. Ada berapa jenis ikan pedang di sini? Kalau sini lumayan sih, ada yang banyak. Di sini aja. Oh, kalau ini ada 2 jenis. 2 ya, yang merah ini blood red ya? Oh, blood red. Yang ini apa nih? Ini kalau ini awal mulanya juga dari persilangan antara makulatus sama ikan pedang. Terus dikembalikan lagi ke ikan pedang, jadi bodinya udah ngikut ikan pedang. Ini awal mula dari hellery. Ini memang tujuan utama pengen bikin yang full black. Full black ya? Berarti ini masih diprogres terus ya, iya, sampai dia ketutup full hitam. Matanya tapi tetap orange. Iya. Kalau mata hitam nggak bisa. Iya, mata hitam nggak bisa. Lanjut ke sebelah sini mungkin. Ini jenis molly. Sama juga sama ikan pedang, jenis molly itu juga terdiri dari banyak jenis. Kayak contoh ada golden black, ada velivera, ada black molly, ada white molly. Semuanya ini kan saya main persilangan, jadi menciptakan jenis-jenis baru, strain-strain baru. Jadi biar di pasar tidak bosan. Tapi saya mau selipin dulu nih pertanyaan, selain Mas Bowo ini ada nggak sih breeder yang kerjaannya itu juga nge-cross atau nyiptain strain baru dan berhasil di Indonesia? Kalau setahu ya ada sih, tapi cuma beberapa orang yang benar-benar konsisten main persilangan. Kalau yang lain kebanyakan cuma resell aja. Oh, jadi lebih banyak resellernya ya? Kalau tingkat kesulitannya, jadi dalam kita mencetak, kita nggak usah ngomong jenis yang benar-benar baru, tapi istilahnya gini, mungkin di molly ini ada yang keluar cotton dorsal, cotton ribbon ya? Iya. Jadi itu dasinya itu dia seperti kapas. Nah, untuk mencetak itu susah nggak? Kalau ini sih sebenarnya aku bukan nyiptain ya yang ribbon. Kalau yang ribbon cotton ini memang udah ada dari dulu. Aku dari kecil itu memang udah ada. Awal mula udah ada. Aku cuma ngembanginnya ke lain warna. Jadi kalau dulu kan kebanyakan dia adanya di warna hitam sama putih. Terus sekarang aku silang-silangin jadi ada yang kuning. Terus performnya juga aku rubah. Kalau dulu kan cuma dia pedang tapi ekornya biasa, dorsalnya juga biasa. Berarti lebih ke variasi warnanya. Variasi warna sama perform fisiknya, bodinya. Iya. Ini untuk ikan pedang, ini molly, dan yang sebelah sini variatus. Ini termasuk variatus sunrise. Ini yang pintel, jadi ekornya lancip. Kalau sunrise itu warna ya? Iya. Bedanya sunrise dengan sunset? Kebalikannya. Kalau maksudnya? sunrise itu dia merahnya di depan, kuningnya di belakang. Kalau sunset kebalikannya. Dia merahnya di belakang. Lebih langka yang mana? Kalau awal mulanya dia duluan sunsetnya. Oh, berarti sunset duluan baru sunrise. Iya. Tapi kalau untuk sekarang trendingnya masih trending sunrise. Terus yang paling sana? Nah, ini yang makulatus. Makulatus atau juga disebut kalau orang awam biasa nyebutnya pleti. Itu pun jenisnya banyak. Biasa yang di pasaran adanya warna-warna merah polos. Dan itu kelihatannya buat pakan predator ya biasanya, pelati yang merah-merah itu? Bukan. Oh, bukan, beda lagi? Yang makan itu biasanya yang jenis molly. Oh, kalau dulu zaman SD itu kan ada pelati-pelati Mickey Mouse kayaknya? Iya.
Itu yang dulu zaman SD ku tuh baru beberapa tahun yang lalu Ya, yang 1000 Platy dapat. Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kan sebenarnya nama di pangkal ekor itu ada titik 3 itu. Oh iya saya Itu tahu. kayak kepalanya Mickey Mouse itu. Iya. Kalau untuk warna dia bebas. Warna kuning asalkan ada titik 3 itu dia Tetap bisa disebut Mickey Mouse. ya. Merah ekornya titik 3 itu Mickey Mouse. Nah, kadang kan orang salah pengertiannya di situ. Iya. Berarti merah Dikira dinamakan merah. Mickey Mouse atau apa. Oke, jadi kita udah tahu nih ada 4 keluarga besar dan mungkin kita akan belajar untuk membedakan jantan betina. Jadi buat pemula itu kan mereka kadang bingung karena ini udah bentuknya tuh udah aneh-aneh semua. Jadi kalau kalian lihat di pasar-pasar ikan, mungkin kalian nggak akan ketemu yang bentuknya unik-unik seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membedakan jantan dan betinanya. Mungkin bisa dimulai dari sana aja nggak apa? Atau bagaimana? Atau sama semua ini? Intinya untuk membedakan jantan betina semua jenis sama sih. Jadi cara membedainya kalau dari jauh, semisal kalau udah sering biasanya dari fisik udah nampak. Dari fisik itu biasanya kalau jantan itu dia ramping. Ramping agak panjang, kalau betina perutnya pasti agak besar, bentuk. Biasanya dari fisik gitu, tapi kalau untuk lebih detailnya dilihat dari kelamin. Oke, kelaminnya sebelah Dari mana? gonopodium, kelamin itu dia berada di bawah perut bagian belakang. Nah, kalau betina ini dia kayak kapas, kayak kipas. Oh, Dia lebar kayak kipas, tapi kalau jantan dia kayak lincip kayak jarum. Nah, kayak yang merah 2 itu kan jantan semua itu. Nah, itu bagian. ini ya, ini kalau betinanya Nah, buka, iya. jantannya tuh lancip ya. Nah, kalau ini kan mereka biasa di kolam. Kalau terus misal kita piara di akuarium segini, kita isi ada 3 jenis misal pedang, molly, dan variatus. 3 pasang, berarti ada 6 ekor. Bisa hidup nggak di dalam begini? Bisa. Oh, bisa juga. Itu bisa bertahan 1 minggu lebih Tanpa diganti air. tanpa diganti air. Tapi nanti kan yang menjadi kendala kalau dia kan buang kotoran, otomatis kalau nggak diganti kan airnya kan semakin keruh, semakin kotor, itu kan yang menimbulkan Oke, penyakit. berarti untuk ikan ini pun juga harus bersih ya airnya. Iya. Tapi kenapa kok kalau di kolam ini kok hijau kotor gini mereka hidup? Hijau belum tentu kotor. Hijau belum tentu kotor, oke? Hijau itu kan dia pengaruh dari sinar matahari. Terus dia kan menumbuhkan kayak jenis plankton itu, dia yang menimbulkan lumut. Nah, lumut itu kan dia malah banyak makanan alaminya di situ. Dia malah lebih bagus di situ, perkembangannya pun lebih cepat. Terus kalau kotoran si ikan nih, kalau dia di kolam kan nih mungkin nggak pernah dikuras ya? Dikuras juga, dikuras tapi juga? Lama sih, Lama ya? menyesuaikan juga. Nah, apakah kalau di kolam itu kotoran ikan bisa di apa namanya? Jadi bisa nggak meludak amoniaknya? Oh, amoniak, ya itu kan makanya itu kita juga perlu ganti air atau membuang kotorannya supaya amoniaknya tidak naik. Kalau kebanyakan juga pasti amoniak itu pasti terjadi. Jadi kita ngontrol juga gimana caranya biar amoniaknya itu nggak terlalu banyak. Oke. Terus mau nyambung lagi nih ke Platy ya, ke Maculatus. Ini kan kalau saya lihat ada yang ekornya kayak apa itu? Kalau di Gapi sih swallow. Apa di Platy ini juga swallow namanya? Yang kayak di ekor belakang itu ada jerawut-jerawutnya. Nah itu. Kalau di Platy, pedang sama variatus itu hampir sama. Itu biasanya dinamakan layer tail. Oh, Jadi layer. layer tail itu dia panjang tapi berserabut-serabut banyak gitu. Kalau yang ekor cawang atau 2 itu juga bisa disebut layer tail, tapi spesifiknya dia disebutnya double tail. Oh, double tail. Kalau yang ekornya rapi itu cawang Iya. 2. Kalau yang banyak itu berarti layer tail ya? Tapi lain lagi kalau yang panjang dan slayer, papa. Jadi bagian belakangnya
rata, papak itu lebar, itu namanya veltail. Veltail. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih ya cara membedakan jantan betina dan kemudian tentang 4 keluarga besarnya dan juga sedikit tentang warna-warnanya. Nah, ya sekarang kita akan masuk ke ikan ini. Kan kabarnya tuh sering diekspor. Iya. Betul ya? Mereka itu kenal Mas Bowo yang ada di Klaten, tepatnya di Polan Harjo nih ya? Iya. Polan Harjo. Dari mana mereka kenal? Biasanya dari media sosial. Dari media sosial apa? Facebook atau Instagram, ada juga yang lewat YouTube juga. Oh, berarti Mas Bowo ini punya YouTube juga? Iya, punya juga. Oke, nanti saya kasih ya channelnya. Jadi ada Facebook, Instagram, dan YouTube. Dan ternyata orang-orang luar negeri sana itu kenal kita di Indonesia itu dari media sosial. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik untuk berbisnis atau mungkin kalian tertarik untuk menjadi reseller, kalian bisa hubungi Mas Bowo dan kalian bisa coba untuk memposting di media sosial sehingga orang-orang luar itu tahu. Udah pernah ekspor ke negara mana aja? Insya Allah hampir semua negara yang bisa dimasukin ikan, maksudnya yang mempunyai izin bisa dimasukin impor untuk makhluk hidup. Kan ada juga negara-negara tertentu yang nggak bisa dimasukin. Hampir semua negara tuh berarti banyak banget ya? Karena setahu saya kan untuk ini transipernya sama dengan Gapi nggak sih? Sama sih. Sama kalau ya? di Indonesia yang terkenal biasanya kan 2 itu. Iya, ada 2 transiper. Joti sama Hermanus. Ya. Pak Joti. Nah, buat kalian juga yang bingung tuh cara ekspor ikan, sebenarnya kita tidak perlu berpikir repot-repot karena sebenarnya di Indonesia itu sudah ada 2 transiper. Jadi 2 transiper itu adalah orang yang memfasilitasi dari kita si pemilik barang ke buyer kita yang ada di luar negeri. Jadi kalian nggak perlu memikirkan izin apapun, kalian hanya perlu kirim ikannya ke transiper ya. Iya. Nanti si transiper itu akan mengurus pengirimannya sampai ke buyer kalian. Jadi ini adalah peluang bisnis yang sangat bagus dan kalian bisa, kalau mau belajar silakan nanti kontak Mas Bowo juga, dan kalau mau beli juga silakan langsung kontak. Dan harapan saya adalah setelah tayangan ini kalian bisa termotivasi untuk mulai berkarya. Jadi kita tidak berkarya itu tidak harus seperti Mas Bowo yang mencetak ikan. Kita menjualnya ke luar negeri itu juga sudah berdampak positif bagi Indonesia. Saya mau memperdalam lagi Mas, untuk tadi saya lupa di depan tuh tanya pakannya ini apa kalau di sini makannya? Kalau saya cenderung untuk yang kolam-kolam yang belakang, yang bagian saya pakai pelet aja sih. Apa? Peletnya apa? Saya biasanya ada 2 macam, yang Fengli Denol itu yang kayak serbuk, kayak bubuk itu juga bisa buat buraya, sama buat indukan juga bisa, nggak apa-apa. Sama PF 500 atau 800. PF 500 atau 800. Pakai pakan hidup nggak sih ikan-ikan ini? Kalau yang di sini sama yang ikan-ikan tertentu pakai cacing sutra. Oh, berarti yang di kolam tadi itu full pellet? Full pellet. Iya. Terus dalam sehari berapa kali ngasih makan? Tergantung sih, kalau bagusnya itu biasanya 2 jam sekali. Kalau tapi kan nggak mungkin kayaknya. Kayaknya nggak mungkin. Nah itu paling nggak ya 2 kali sehari. Sehari 2 kali ya. Beda nggak sih antara pelihara di kolam hijau dengan kita di akuarium untuk pemberian pakannya? Biasanya beda sih, karena kan beda breeder, beda cara perawatannya. Beda-beda ya. Jadi kalau dari Mas Bowo sendiri, ini semua ada di kolam atau ada yang di akuarium juga? Ada yang di akuarium. Oh, ada di akuarium juga. Nah, sekarang kita akan bahas untuk keempat keluarga ikan ini, apakah ada tips-tips supaya dia tetap sehat ketika pemula yang pelihara? Ya, yang kalau terutama kan pertama memang pahami dulu karakter ikannya. Yang kedua kan terus kalau yang di akuarium usahakan airnya bersih terus lah, sama suhunya stabil. Oh, suhu stabil berarti dia bisa disuhu dingin atau panas, tapi jangan ada perubahan yang sering, perubahan yang drastis lah. Oh iya. Kalau perubahan sedikit-sedikit nggak apa-apa, tapi kalau terlalu drastis dia juga bermasalah juga buat. Kalau suhu idealnya berapa sampai berapa? Kalau untuk ikan ini sekitar 23 sampai 30-an. Wih. Berarti buat kalian yang ada di daerah dingin seperti saya tuh berarti bisa, dan untuk yang di Jakarta juga bisa ya. Jakarta nggak tahu berapa, 27 kali ya? Iya. 27 bisa. Berarti masih aman. Lanjut.
Ya sama itu pakannya harus teratur juga. Pakan teratur itu berarti sehari 2 kali ya? Iya. Bagaimana cara pemberian pakannya? Ya kalau bisa dari apa ya, pagi sama sore aja nggak apa-apa. Pagi sama sore, terus langsung dikasih banyak atau harus sedikit-sedikit seperti gapi Nah gitu? kalau itu juga disesuaikan sama kapasitas ikannya. Kalau ikannya sedikit kita juga harus kasih pakan sedikit. Yang penting kita kasih pakan harus segera habis, jangan sampai sisa. Kalau Ya, jadi sisa kan dia juga menjadi apa ya? Menjadi racun. Ya. Jadi hampir sama sih dengan gapi, basicnya adalah pakan itu harus langsung termakan habis. Terus untuk setting tanknya nih, apakah dia butuh aerator, apakah dia butuh filter? Terus kemudian filter apa yang paling cocok buat jenis ikan ini? Kalau itu tergantung selera. Kalau ini kan karakter ikannya juga nggak perlu aerator atau aerasi yang begitu deras, juga nggak perlu. Dia air biasa atau air diam aja juga nggak apa-apa. Kalau itu tergantung selera sih, mau dikasih aerator atau aerasi. Kalau filter sendiri dia butuh filter nggak? Kalau aku pribadi nggak pernah pakai filter. Nggak pernah pakai filter. Terus pakai seperti substrat, jadi pasir Enggak juga. malang, polosan aja. Polosan. Nggak stres ya ikan ini ya? Enggak Ya. Ganti air pun sekitar seminggu sekali. Ganti air seminggu sekali. Itu dengan cara sifon juga ya? Iya, sifon. Oke. Sifon, kotoran keluar, air masuk. Ya. Jadi untuk tips pemeliharaannya saya rasa cukup sederhana, karena ikan ini bisa hidup dari suhu yang dingin sampai yang panas, yang penting tidak ada perubahan drastis dan tidak perlu setting tank apapun. Jadi kalian bisa gunakan kalau mau pakai aerator boleh, pakai filter boleh, tidak pun tidak masalah. Dan kita akan masuk ke breeding nih. Jadi buat teman-teman yang mau breeding, sarannya bagaimana? Apakah harus pelihara dari kecil atau langsung dari indukan? kalau bagusnya sih biasa untuk pemula kalau bisa beli yang indukan tapi yang masih muda, atau juga bisa remaja lah. Jadi kalau remaja itu kan keuntungannya dia satu, dia gampang adaptasi di tempat baru. Kedua, dia nanti untuk masa perkembangannya masih sering, masih banyak gitu, masih lama. Kalau kita beli indukan yang udah besar, udah tua, dia ibarat kata beranak sekali 2 kali, habis itu kan mati. Tapi kalau beli dari yang remaja atau yang indukan muda, insya Allah masih bertahan lama. Kalau untuk umur, ikan ini bisa dikawinkan di umur berapa? Kalau untuk usia perkawinan sebenarnya kalau dia dijadiin satu terus, dia usia 2,5 bulan, 3 bulan udah mulai kawin. Oh. Tapi kan bagusnya dia ideal di usia 4 bulan ke atas. Oh, berarti hampir sama dengan gapi juga ya. 4 bulan itu yang disarankan. Umurnya panjang mana dengan gapi? Panjang jenis ikan pedang sama moli. Kalau ikan pedang moli ini bisa 5-9 tahun. Wih, 5-9 tahun. Kalau yang merah ini berapa tahun perkiraannya? Kalau itu baru paling sekitar 1 tahun gitu. Oh, itu baru 1 tahun ya, berarti masih panjang ya. Nah, untuk breedingnya nih dia lebih cocok bagaimana? Dalam satu tank itu sepasang, terus kemudian nanti kalau beranak dipisah atau gimana? Kalau sistem untuk breeding sebenarnya banyak sih untuk sistemnya. Jadi tergantung kita niatnya mau gimana. Perbandingan biasa 3 betina 1 jantan itu udah bagus. 3 betina 1 jantan. Terus kalau si betina sudah hamil besar itu lebih baik dipisah atau bagaimana? Nah itu tadi tergantung tergantung kitanya maunya gimana. Kalau kita mau main kualitas. Kalau ada indukan betina yang udah hamil besar, kita ambil aja, kita pindah dikasih tempat yang kosong, satu tempat yang kosong. Udah ditaruh situ, nanti dikasih pakan cacing sutra atau apa, biar nanti kalau beranak dia nggak makan anaknya. Oh, berarti Setelah harus beranak, ada pakan hidup terus? Usahakan cacing sutra yang agak bertahan lama di air kan. Terus bisa keluar berapa sih anakannya dari ikan ini? Tergantung size induk. Kalau jenis moli ini malah anaknya lebih sedikit daripada ikan-ikan pleti atau ikan pedang ya. Kalau ikan moli ini paling sekitar dari awal sampai indukan paling besar itu paling sekitar 20 sampai 100.
ekor. Tapi Yang paling anaknya banyak udah itu? agak besar. Oh, lahirnya langsung gede. Agak besar. Oh. Terus kalau yang paling banyak anaknya yang mana ini? Kalau untuk yang paling banyak itu hampir sama sih, ikan pleti, ikan pedang variatus itu. Dia maksimal bisa 200-an. Oh, 200 ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri bincang-bincang kita kali ini, kan kita sudah dapat banyak ilmu nih. Saya mau minta tips dari Mas Bowo untuk para pemula yang mereka mau mulai untuk breeding jenis ini. Itu tipsnya apa? Tipsnya jangan takut gagal. Gitu aja. Jangan takut gagal. Itu aja ya. Jadi basicnya sih kalau dari Mas Bowo ini yang saya tangkap, kita harus praktek dulu. Jadi kalian tuh jangan terlalu banyak teori, jangan terlalu banyak belajar. Langsung aja kalian beli mungkin sepasang dulu dan kalian pelajari ikannya. Jadi saya rasa juga pemeliharaan ikan itu sama seperti ketika kalian SD beli ikan moli itu sama. Saya rasa ini hanya bedanya mereka jenis-jenis yang unik atau baru, strain baru. Tapi sama nggak sih Mas untuk daya tahan tubuh jenis yang bagus ini dengan yang dijual di pasar? Sama. Oh sama ya? Sama. Nah itu saya rasa mungkin lebih mudah dari Gapi ya. Karena kalau Gapi itu berbeda. Jenis yang bagus atau yang sering di inbreed dia pasti akan lemah genetiknya atau daya tahan tubuhnya lemah. Tapi mungkin ikan ini cenderung sama. Sebenarnya kan kalau perawatan kan sama Mas, antara ikan-ikan kelas pasar sama ikan yang Kualitas? Yang kualitas kan sebenarnya sama. Cuma kan yang membedakan kan cuma di perform ikannya aja. Performnya? Perform sama jenis ikannya. Soalnya kalau yang saya temui itu ikan yang bagus, contoh nih ada blue topaz atau albino topaz, itu dia kan untuk mempertahankan supaya mungkin dia udah punya bagus nih. Untuk mempertahankan supaya dia tetap bagus formnya itu, akhirnya dia inbreed. Nah saya rasa itu yang menyebabkan kenapa kok ikan bagus dinilai lebih lemah daya tahan tubuhnya, karena proses inbreeding. Nah kalau menurut Mas Bowo ini sama aja inbreeding dengan crossbreeding? Sebenarnya beda sih. Kalau aku cenderung untuk lebih memperbagus genetik, lebih baiknya di crossbreed bukan di inbreed. Kalau di inbreed itu dia rugi dari segala sisi. Dari ketahanan dia menurun, dari segi apa itu, warna atau corak, pokoknya dari itu pasti malah jadi jelek pasti, ya? Pasti menurun. Oke, jadi malah kalau tips dari Mas Bowo itu jangan di inbreed, jadi justru dengan crossbreed kita bisa memperbaiki genetik. Hampir semua di ikan pasti kayak gitu kan. Oke, dan ini penutup, sekarang benar-benar penutup. Jadi saya minta pengertian dari Mas Bowo. Menurut Mas Bowo sendiri arti sukses itu apa sih? Kalau aku sendiri sukses itu yang penting bisa mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Udah itu aja sih kalau aku. Oke, salam penutup dari Mas Bowo. Tipsnya adalah Ya, jadi arti sukses menurut Mas Bowo adalah syukuri apa yang kalian miliki. Maju terus Indonesia.